wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sragi yang dalam hal ini diwakili oleh Wakab Bapak Wakab Bidang Kesiswaan Bapak Puji Hartono SPD. Yang kami hormati Bapak Mislamuddin SPD MPD Komisioner KPU Lampung Selatan. Yang kami hormati Bapak Abbas Hasan Basri AMD Staf Komisi KPU Lampung Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang dapat hadir di acara P5 hari ini, serta teman-teman dan adik-adik yang saya sayangi dan mudah-mudahan bisa selalu membanggakan SMA Negeri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasyirin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tujzi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Yang saya hormati Bapak Mislamuddin SPD MPD, Bapak Abbas Hasan Basri AMD, perwakilan dari KPU Lampung Selatan. Yang saya hormati Bapak Teguh Dwi Asmoro, Panwas dari perwakilan Panwas dari Lampung Selatan, Bapak Ibu staf pimpinan beserta Dewan Guru yang sedang mengajar di kelas 10-11 yang berada di belakang, mohon maaf tidak bisa di depan. Kemudian anak-anakku kelas 10-11 yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi yang sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Tapi kabarnya baik dulu baru kita mulai yang serius ya kan? Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah sehingga kita pada pagi hari ini bisa bersilaturahim, bertatap muka, bertemu dalam rangka proses pembelajaran kurikulum merdeka. Yang selanjutnya yang saya hormati Pak Wakil Ketua, Wakil Kepala Sekolah ya. Jadi saya pahamnya Wakil Ketua. Teman-teman Bapak, Ibu-ibu guru yang hadir, ada adik sekalian yang saya banggakan. Ini sebagai generasi masa depan ya. Saya ingin menyampaikan materi ini nanti sambil berdiri mungkin ya,
karena ini baru, karena biasanya di dalam ruangan ini saya baru hari ini ngasih materi di apa, ditaruh begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini kurikulum merdeka ya Pak ya, jadi harus berinteraksi dengan peserta. Jadi saya panggilnya, kalau anak-anak saya masalahnya saya masih muda, walaupun rambut saya putih gitu kan. Jadi saya panggilnya adik-adik aja ya, biar akrab begitu kan. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan demokrasi ya. Secara harfiah pengertian demokrasi itu kan kekuasaan yang dilakukan oleh, ada proses lah ya, ada proses. Kalau kita nanti kalau baca secara teori nanti bisa cari di Google lah. Ini mau habis semua kan? Nah, ya kan? Dan sekarang, jadi layarnya ini ya. Selanjutnya ada juga sistem, ada beberapa negara yang menerapkan demokrasi, tetapi dia sistem monarki. Dia ada pemilihannya di tingkat DPR dan MPR-nya seperti Malaysia, tetapi dia sistem bukan presiden, dia perdana menteri. Yang menunjuk itu adalah raja. Dia sistem monarki, ya, monarki, istilah kerajaan, itu ya. Ya, sambil jalan. Secara prioritas, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan dan sejahtera bagi kita semua. Tadi pun kami di sini sebagai moderator, saya Marsha Dwi Ardita dari kelas 11 Merdeka 5 dan saya Putri Puji Utami dari kelas 11 Merdeka 1. Kami di sini akan memandu jalannya acara debat pasangan calon OSIS SMA Negeri 1 Sregi periode 2023-2024. Kelima kali ini bertemakan suara demokrasi dengan topik suara kita wajah demokrasi. Goalnya pemilih ketua dan wakil ketua OSIS. Oh iya, masih semangat nggak nih? Aduh, nggak semangat? Terus semangat. Oke, kita tepuk kelima bareng-bareng ya. Harus ada suaranya ya. Bareng-bareng harus kompak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Ya pun. Izin memperkenalkan diri, kami dari paslon nomor 1. Perkenalkan, nama saya Fahri Fansa dari kelas 11 Merdeka 4. Di sini saya menyalonkan diri sebagai calon ketua OSIS periode 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Deni Nurtawati. Saya dari kelas 10 Merdeka 4. Di sini saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Itu nomor berapa? Dan di sini kami mempunyai visi misi. Adapun visi kami yaitu aktif, progresif, berkualitas, dapat berpikir solutif dalam menyelesaikan problematika secara kekeluargaan. Dan adapun misi kami yang pertama, mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa, kerjasama dan kebersamaan dalam mengorganisasi setiap aspek organisasi dengan baik. Yang kedua, mengembangkan OSIS sebagai fasilitator untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan pengetahuan, serta memaksimalkan peran
program OSIS sesuai kondisi dengan baik. Yang ketiga, menjadikan OSIS sebagai pemimpin yang dapat memberikan tanggung jawab, teladan, dan juga motivasi kepada siswa. Yang terakhir, memaksimalkan peran siswa untuk menciptakan kualitas sekolah. Sekian visi misi yang dapat kami sampaikan. Teman-teman, jangan lupa pilih nomor urut 1 bersama kami OSIS Maju, Sekolah Unggul, Incaran Murid Baru. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau udah biasa ya, pas dijemput. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabib pun. Izin memperkenalkan diri, kami dari kandidat nomor urut 2. Perkenalkan, saya Siva Humaida dari kelas 11 Merdeka 5 sebagai calon ketua OSIS periode 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Fadia Fariji dari kelas 10 Merdeka 3. Di sini saya mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS periode tahun 2023-2024. Kami di sini mau pergi ke kota tua. Jika ingin sekolah kita jaya, maka pilih nomor urut 2. Yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Izin memperkenalkan diri kami dari pasangan calon nomor urut 3. Perkenalkan, nama saya Ilham Ferdiana, saya dari kelas 11 Merdeka 3. Saya mencalonkan sebagai Ketua OSIS periode 2023-2024. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alfia Nur Hamzah Ramadhani dari kelas 10 Merdeka 4. Di sini saya sebagai calon wakil dari Ketua OSIS periode 2023-2024. Tepuk tangannya dong. Dan misi dari kami, mungkin kami tidak ada pantun ataupun kata-kata, tapi kami memiliki bukti yang nyata. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami, kepada Tuhan saya mohon maaf ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk paslon nomor urut 3, pertanyaannya yang pertama, seberapa yakin dan apa alasan kamu tentang misi yang telah kamu buat dapat diterapkan dengan baik? Dan apa strategi agar visi misi kamu dapat berjalan dengan baik di sekolah ini? Serta apa sih studi banding itu dan berikan contohnya. Kedua, jika kamu terpilih sebagai ketua dan wakil OSIS, lalu ada anggota kamu yang ingin keluar, bagaimana tanggapan kamu dan apa yang akan kamu lakukan? Jelaskan. Terima kasih atas pertanyaan paslon nomor 2. Izin menjawab. Saya sangat yakin karena sebagai siswa yang baik kita harus mengedepankan nilai-nilai atau kegiatan yang positif, menjadi siswa yang berprestasi, menjadi siswa yang berprestasi, dan yang utama adalah menjaga nama baik sekolah, juga membuat prestasi di setiap bidang kegiatan. Lalu, strategi kami agar visi-misi kami dapat berjalan dengan baik adalah dengan menerapkan secara teratur, perlahan, dan memiliki komunikasi yang baik dengan siswa-siswi SMA Negeri 1 Semanggi.
Lalu studi banding adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah pengetahuan agar sesuatu yang akan diterapkan ke depannya menjelaskan lebih baik, atau bisa disebut membandingkan dengan kegiatan sebelumnya, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan. Contohnya melakukan rapat setelah menjalankan kegiatan untuk mengevaluasi. Lalu pertanyaan kedua, kami akan menanyakan. Jawaban yang kedua, kami akan menanyakan alasan keluar dari organisasi OSIS, apakah ada masalah dengan anggota lainnya atau memang dirinya tidak ada cukup waktu. Jika alasannya sudah jelas, maka dengan berat hati kami harus mengizinkannya. Jawaban yang dapat kami berikan, apakah ada yang ingin ditanggapi? Jawabannya udah puas, paslon 2. Cukup. Terima kasih. Urut 1, pertanyaannya. Yang pertama, untuk misi keempat yang berbunyi memaksimalkan peran siswa untuk menciptakan kualitas sekolah. Pertanyaannya, dengan cara apakah dan bagaimana agar kamu dapat memaksimalkan peran siswa untuk menciptakan kualitas sekolah ini? Dan selanjutnya, nomor 2. Jika ada siswa atau dari kepengurusan OSIS yang bermasalah ataupun dia melanggar peraturan, apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Jelaskan dan berikan alasan kalian. Nomor 2, dan kami menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Jawaban untuk pertanyaan pertama. Untuk memaksimalkan peran siswa dalam meningkatkan kualitas sekolah, kami akan menerapkan beberapa strategi seperti: yang pertama, pemberian tanggung jawab. Memberi siswa tanggung jawab dalam mengelola kegiatan sekolah seperti mengorganisir acara atau menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Libatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan sekolah agar mereka merasa memiliki peran dalam perubahan yang terjadi. Yang ketiga, pengembangan leadership. Adakan pelatihan kepemimpinan dan peluang bagi siswa untuk mengambil peran sebagai pemimpin dalam berbagai kegiatan. Program pengembangan diri. Menyediakan program pengembangan diri untuk siswa agar mereka dapat mengasah keterampilan dan bakat mereka. Dan yang terakhir, proyek kolaboratif. Menggalakkan proyek-proyek kolaboratif di antara siswa yang akan mendorong kreativitas, pemecahan masalah, dan kerja sama tim. Dan perlu diingat bahwa partisipasi siswa perlu dihormati dan didukung, sehingga mereka merasa terlibat aktif dalam mengembangkan kualitas sekolah. Jawaban untuk pertanyaan nomor 2, apabila ada siswa atau anggota kepengurusan OSIS yang bermasalah atau melanggar peraturan, tindakan yang diambil dapat bervariasi, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan sekolah. Biasanya langkah yang diambil adalah: yang pertama, mengingat atau pemberian nasihat. Jika pelanggaran ringan, bisa dimulai dengan memberikan pengingat dan nasihat kepada siswa tersebut untuk menghindari tindakan serupa. Dan yang kedua, peringatan resmi. Jika pelanggaran lebih serius, bisa diberikan peringatan resmi secara tertulis yang berisi perincian tentang pelanggaran dan kemudian konsekuensi lebih lanjut jika perilaku tersebut berlanjut. Dan yang ketiga, konseling atau pembinaan. Jika masalahnya terkait dengan masalah pribadi, bisa memberikan. Kalian yang ketiga, yaitu yang berbunyi menjadikan OSIS sebagai pemimpin yang dapat memberikan tanggung jawab, teladan, serta motivasi para siswa. Pertanyaannya adalah, hal apa yang akan dilakukan atau dibuktikan sebagai sosok calon pemimpin, ketua dan wakil ketua OSIS untuk memberikan tanggung jawab dan motivasi kepada siswa atau siswi SMA Negeri 1 Seragi? Jika kalian tidak bisa memotivasi para siswa-siswi SMA Negeri 1 Seragi, tindakan atau upaya apa yang akan dilakukan agar para siswa termotivasi?
Yang kedua, masih terkait dengan misi kalian yang berbunyi mengembangkan OSIS sebagai fasilitator atau mengembangkan OSIS sebagai fasilitator untuk mengembangkan kreativitas, bakat dan pengetahuan serta memaksimalkan program kerja OSIS sesuai kondisi yang terjadi secara efektif. Pertanyaannya adalah, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan OSIS sebagai sosok yang memiliki kreativitas dan bakat? Apakah upaya itu akan efektif? Jika gagal, apa yang akan dilakukan? Dari paslon nomor urut 3, izinkan kami menjawab pertanyaan tersebut. Dan jawaban untuk pertanyaan pertama, sebagai calon ketua OSIS ada beberapa Sebagai calon ketua OSIS, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memberikan tanggung jawab dan motivasi kepada siswa atau siswi SMA Negeri 1 Seragi. Di antaranya adalah, yang pertama, pengembangan program unggulan. Merencanakan program-program yang menarik bagi siswa, seperti kegiatan sosial, pelatihan, atau kompetisi. Ini akan membantu mereka merasa termotivasi untuk berpartisipasi. Yang kedua, komunikasi aktif. Tetap terhubung dengan siswa melalui pertemuan rutin, media sosial, dan komunikasi langsung. Mendengarkan aspirasi mereka dan sampaikan informasi tentang kegiatan sekolah serta pengembangan program. Yang ketiga, model perilaku positif. Menjadi teladan dengan menunjukkan sikap positif, kerja keras, dan kedisiplinan. Siswa cenderung akan termotivasi ketika melihat pemimpin yang berkompeten. Pertanyaan pertama adalah, apakah kalian memiliki misi khusus yang jika terpilih, apakah misi khusus itu akan merubah suatu kebiasaan yang terjadi di sekolah menjadi lebih baik lagi atau tidak? Jika iya, mengapa? Lalu pertanyaan yang kedua terkait dengan misi-misi kalian dengan bunyi, menyusun program kerja yang relevan dan fleksibel melalui komunikasi yang aktif antar siswa SMA Negeri 1 Seragi. Pertanyaannya, bagaimana jika siswa SMA Negeri 1 Seragi tidak ada yang menanggapi tentang itu? Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Jika siswa tidak ada yang menanggapi mengenai hal tersebut, yang akan saya lakukan adalah berusaha membantu meyakinkan siswa bahwa kami bisa menyusun program kerja tersebut dengan baik. Dengan adanya bukti yang nyata, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mengembangkan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan sebaik mungkin dan juga menjadikan kesempatan tersebut untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan yang ada di dalam diri kita. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Untuk jawaban dari pertanyaan kedua. Jawabannya adalah iya, jika kami terpilih dan lolos menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024, kami memiliki misi yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati sesama warga sekolah. Yang kedua, dan guru dengan pertanyaan sama kepada seluruh paslon. Debat. Diawali dari Bapak KPU Lampung Selatan, waktu dan tempat kami persilakan. Jangan gerak-gerak ya. Pertanyaan untuk dari paslon 1 kepada paslon 3. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kalian membantu sekolah agar nama sekolah menjadi lebih baik dan terkenal dengan kualitasnya? Jelaskan strategi kalian secara jelas dan berikan alasan kalian. Pertanyaan kedua,
sebagai ketua OSIS nantinya, bagaimana cara agar OSIS mampu menghadapi hambatan? Jelaskan dan berikan alasan kalian mengapa kalian memilih jawaban tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan kami menjawab atas pertanyaan yang telah diberikan tadi. Untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana cara kalian membantu sekolah agar nama sekolah menjadi lebih baik dan terkenal dengan kualitasnya? Jelaskan strategi kalian secara jelas dan berikan alasan kalian. Jadi jawaban dari kami adalah dengan membagikan atau meng-share kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Mulai dari kegiatan kecil, contohnya dari eskul yang mulai dari eskul gamelan, paskib, PMR, UKS, Prohis, dan Pramuka, hingga kegiatan yang penting seperti contohnya perayaan HUT Republik Indonesia, Olimpiade Sains, dan lainnya. Alasan kami memilih jawaban tersebut karena caranya lebih tersebar di media sosial atau di media luas, dengan mudah, lebih, dan cepat dikenal oleh sekolah luar, dan bisa menjadi sekolah SMA Negeri 1 Seragi adalah sekolah favorit di Kecamatan Seragi. Dan untuk pertanyaan yang kedua adalah, untuk pertanyaannya, sebagai ketua OSIS nantinya, bagaimana caramu agar OSIS mampu menghadapi hambatan? Jelaskan dan berikan alasan kalian mengapa memilih jawaban tersebut. Jawaban dari saya karena yang ditanyakan hanya ketuanya. Jawaban saya adalah jika saya terpilih menjadi ketua OSIS nantinya, cara saya dalam menghadapi hambatan adalah saya akan melakukan rapat rutin dengan anggota-anggota OSIS untuk membahas hambatan tersebut. Mulai dari mencari akar hambatannya dan mencari siapa yang menjadi faktor penghambat tersebut. Lalu setelah itu akan ditemukannya cara untuk mengatasi hambatannya. Sekian jawaban yang telah kami sampaikan. Bila ada yang ingin ditanya. Sesi 3, pertanyaan dari audiens, kepala sekolah atau yang mewakili. Saya ulangi. Dari paslon 1 ke paslon 2 untuk memberikan pertanyaan. Untuk paslon nomor urut 2, pertanyaan pertama, sebagai calon ketua dan wakil OSIS nantinya, kalian pastinya harus siap menerima segala bentuk masalah, sekecil apapun dalam keorganisasian. Dan jika berada dalam dua pilihan, kamu akan mempertahankan anggota OSIS atau langsung mengeluarkannya jika dia merusak nama baik OSIS. Jelaskan dan beri alasan kalian. Pertanyaan yang kedua, dalam proses belajar di sekolah tentunya akan membutuhkan waktu dan tenaga lebih karena beban mata pelajaran yang banyak. Lalu bagaimana cara kamu bisa mengatur waktu agar mata pelajaran dan organisasi bisa berjalan beriringan tanpa memberatkan ke salah satu? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari paslon nomor 1. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban nomor 1, ulangi. Pertanyaan nomor 1 adalah, jawaban untuk pertanyaan nomor 1 adalah, sebelum mengambil tindakan, saya perlu memastikan kebenaran yang terjadi. Jika memang benar dia sudah melakukan hal yang tidak baik atau merusak nama baik OSIS, pilihan yang akan saya ambil nantinya adalah saya akan mempertahankan anggota OSIS tersebut dengan memberikan nasihat serta pengertian. Tetapi saya akan berusaha memperbaiki citra OSIS kembali untuk permasalahan mengenai anggota yang sudah membuat nama baik OSIS jelek. Saya akan membicarakan itu dengan pembina saya dan meminta saran kepada beliau, karena bagaimanapun beliau yang akan bertanggung jawab dengan keputusan yang saya ambil.
Izin menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Jawaban dari pertanyaan kedua ialah jika harus dibandingkan maka perbandingan antara mata pelajaran dan organisasi adalah 6:4. Karena bagaimanapun sekolah adalah prioritas utama. Namun saya akan berupaya untuk memaksimalkan diri di keduanya sebagai bentuk tanggung jawab saya dengan cara yang pertama, membuat jadwal kegiatan agar dapat mempermudah kita dalam membagi waktu antara organisasi dan akademik belajar kita. Yang kedua, membuat to-do list membantu kita untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kita kerjakan sehingga dapat membuat jadwal dan kegiatan lebih efektif. Yang ketiga, membuat skala prioritas. Yang keempat, tidak menunda-nunda pekerjaan tugas. Dan yang terakhir, disiplin serta konsisten. Bagian ini adalah hal yang penting dan kunci utama agar kita dapat sukses dalam membagi waktu. Itu tadi jawaban dari kami paslon nomor urut 2. Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanggapi mengenai jawaban tersebut? Cukup. Baik, terima kasih. Kita lanjut season 3. Pertanyaan dari audien, kepala sekolah atau yang mewakili dengan pertanyaan sama kepada seluruh paslon. Yang pertama kepada KPU Lampung Selatan Bapak Muslamuddin SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat, tepuk tangan dulu untuk ketiga pasangan calon. Ini pendukungnya bakalan masing-masing. Pertanyaan saya simpel ya, kan ingin mengenalkan Mas Ragi baik internal maupun eksternal, kan garis besarnya begitu ya. Pertanyaan saya, ini ada di OSIS ini ketua dan wakil ketua ya. Ini kan masa jabatannya setahun ya. Itu kalau boleh saran, bagaimana kalian mengambil aspirasi dari internal ini sehingga itu menjadi sebuah keputusan, sebuah kegiatan gitu. Jadi siswanya kan ada sekitar 400 ya. Mungkin beda-beda pikiran dan beda-beda keinginan. Betul nggak? Nah, ini bagaimana sebagai seorang pemimpin mengambil keputusan atau kegiatan itu yang berdasarkan aspirasi yang terbanyak. Itu input yang dari internal. Yang eksternalnya adalah ini kan salah satu promosi ke sekolah. Sekolah ini biar ada promosi keluar. Nah itu menurut ketua dan wakil ketua ini bagaimana? Promosi yang seperti apa sih? Kalau saya lihat tadi medsos dan sebagainya. Mungkin ada yang perlu diperjelas lagi. Silakan. Pegang tahu. Videoin dong. Sip, Pak. Dikasih waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaan. Satu menit lah, 1 menit. Terima kasih kepada Bapak Muslamuddin SPD MPD atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk jawaban kami adalah pertanyaan pertama, cara kami yaitu dengan mencari apa yang paling disukai oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Seragi agar semua menerima. Saya ulangi, dengan cara mencari apa yang disukai oleh peserta didik siswa-siswi SMA Negeri 1 Seragi agar semua menerima atau menikmati apa yang telah dipilih oleh kami. Dan untuk pertanyaan yang kedua,
Saya ulangi. Dan untuk jawaban yang kedua adalah memposting kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Sragi itu termasuk ke dalam eksternal, yaitu memposting di media sosial seperti aplikasi YouTube, Facebook, TikTok, dan lainnya, apalagi di Instagram. Sekian pertanyaan dari kami, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh paslon 2. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Islamuddin SPD MPD selaku komisioner KPU Lampung Selatan. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari Bapak. Untuk jawaban dari pertanyaan pertama, dalam mengambil aspirasi siswa, kami akan melakukan pendekatan pribadi dan mendengarkan aspirasi apa yang mereka keluarkan, dan kami akan melakukan diskusi dengan anggota-anggota organisasi internal agar bisa menemukan titik tengah dan kesepakatan antar siswa dan anggota internal. Dan untuk jawaban pertanyaan kedua, promosi yang kami lakukan bisa dengan media sosial dan juga pribadi. Sekian jawaban dari kami. Selanjutnya dijawab oleh paslon 2. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bapak Islamuddin selaku komisioner KPU Lampung Selatan. Jawaban untuk yang pertama yaitu dari segi internalnya kami dapat melakukan dengan bagaimana kita mengambil tindakan dengan cara. Jawaban dari kami ialah dengan menjaga kedisiplinan dan menjaga lingkungan sekolah ini agar tetap lebih baik. Dan jawaban yang kedua adalah seperti mempromosikan sekolah ini dengan membuat program kerja di luar, yang contohnya membantu warga luar dengan berbagi sedekah dan membantu warga yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak KPU Lampung Selatan, Bapak Islamuddin SPD MPD telah memberi pertanyaan kepada para paslon. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Puji Hartono SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Tadi visi misinya udah luar biasa ya. Berat, Bapak mendengarnya udah berat. Jadi nanti siapa yang kepilih, Bapak akan lihat lagi visi misinya. Bapak akan lihat apakah diterapkan atau tidak. Nah, nanti saya yang mengawalnya. Awas kalau tidak diterapkan. Ya. Pertanyaan dari saya, karena tadi juga sudah ada sesi tanya jawab dari Pak KPU juga. Tadi yang kedua nanti hampir sama dengan apa yang ingin saya tanyakan, rupanya sehati. Yang pertama dulu, seberapa pantas atau layakkah kamu jadi ketua OSIS? Kalau menurut kamu pantas dan layak, alasannya apa? Hal apa dari diri kalian yang membuat atau dinyatakan kalian pantas jadi ketua OSIS? Yang kedua, nah ini tadi yang saya sampaikan, sama dengan Pak KPU. Promosi apa? Jadi yang di sini bukan promosinya lewat media sosial atau Instagram atau apa, tapi kegiatan apa yang dilakukan supaya menarik minat atau mempromosikan sekolah supaya menarik minat adik-adiknya yang di SMP supaya mau sekolah di sini. Nah, jelaskan dengan saya itu kegiatan apa yang kira-kira bagus nih untuk promosi sekolah supaya input kita dari SMP itu mau sekolah di sini.
Ya, nah nanti kalian jawab. Siapapun yang terpilih nanti Bapak tagih kegiatannya. Ya, Desember, Januari, Februari itu. Kamar mandi. Terima kasih. Kamar mandi. Oke, silakan dijawab. Dikasih waktu berapa menit Pak Puji? 1 menit lagi. 1 menit lagi apa? Ya, silakan saja. Masalah waktu diatur oleh pembawa acara saya. Yang penting jawabannya bagus. Oke, silakan Paslon langsung dari Bapak Waka Kesiswaan yang memberikan pertanyaan selaku wakil dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, nanti jawabannya akan kita tagih bersama ya. Ya, tuh, rekan-rekan Ya, sudah siap. ingat-ingat ya, jawabannya ini nanti. Siapapun yang kepilih jawabannya ini kegiatan apa nanti kita tagih kegiatannya. Ya. Kalau pilkada itu biasanya itu Pak Puji, ada 100 hari kerja gitu kan, ada 1000 hari kerja. Nanti kita lihat. Oh, itu ada. Beresin sekolahnya apa? Menjawab pertanyaan pertanyaan pertama, jawaban kami, jika kami boleh menilai diri kami sendiri, kami akan memberikan nilai 10. Demikian, kami orang yang bijaksana dan besar di OSIS. Ya, beri tangan. Jawaban nomor 2. Dan untuk jawaban nomor 2, untuk menarik murid baru dengan cara menunjukkan keunggulan sekolah dan juga tetap melakukan komunikasi agar tercipta interaksi yang baik dan mereka akan tertarik. Sekian jawaban dari kami. Pertama, kami dapat melakukan komunikasi dengan baik antar siswa, siswi, dan dewan guru dengan bijaksana dan tegas serta adil. Jawaban yang kedua, promosi apa yang akan dilakukan supaya menarik minat siswa-siswi yang ada yang ingin masuk ke sekolah ini? Dengan cara membuat program kerja di luar seperti membantu warga yang membutuhkan. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Puji Hartono atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan kami untuk menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama adalah kami sangat pantas karena kami memiliki jiwa pemimpin yang tinggi, adil, dan bertanggung jawab. Apalagi dengan saya yang saya memiliki, saya ulangi, apalagi saya memiliki pengalaman yang cukup. Soalnya saya waktu SMP pernah menjadi wakil ketua OSIS di SMP Negeri 2 Semanggi. Yang kedua dari pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua, jawaban dari kami adalah kami akan mengadakan kegiatan promosi kami, yaitu akan mengadakan event atau promosi-promosi dari eskul untuk menarik minat calon peserta didik SMA Negeri 1 Semanggi. Sekarang satu lagi. Siapapun yang terpilih berani tidak mengadakan bulan edukasi di SMA Negeri 1 Semanggi. Oke, siapa yang mau angkat tangan terlebih dahulu? Silakan. Bulan edukasi. Bulan edukasi itu adalah perlombaan antar siswa yang kita adakan di sekolah kita, termasuk dari kita mengundang dari SMP. Ya, silakan. Mengenai bulan edukasi, kami siap mengadakan program tersebut. Cukup Pak Puji? Ada tambahan? Nanti kalian dengerin ya. Saya mau bertanya, siapa? Saya bersedia mengadakan bulan edukasi di sekolah SMA Negeri. Kegiatannya apa saja?
kami akan mengadakan perlombaan dalam bidang olahraga seperti futsal, voli, dan ini. Dan juga Cukup? Oke, gantian. Tepuk tangan dulu paslon 1. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Oke, paslon 3. Ya. Kami siap untuk melakukan bulan edukasi. Kegiatannya yaitu jika teknologi kita di sekolah kita memadai, kita akan mengadakan perlombaan turnamen Mobile Legends dan game online di sekolah SMA Negeri 1 Selagi. Aduh, kasus ini. Ada lagi, silakan. Selain itu, coba dengarkan dulu. Masih ada lagi, tahan dulu, silakan. Selain itu mungkin sama dengan paslon nomor urut 1, yaitu seperti biasa perlombaan futsal, voli, dan lainnya. Bahkan mungkin akan saya adakan perlombaan kebersihan kelas dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke, tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Pak Puji ini kelas meeting kemarin nih, memang anak ini nih Pak, Pak adain Mobile Legend. Kelas meeting FF, Masya Allah. Selanjutnya paslon 2 mau menjawab? Ya, silakan. Oke, tahan dulu, silent. Ya. Kami siap mengadakan bulan edukasi yang ada di SMA ini. Dengan kegiatan seperti menampilkan peta seni musik dengan menggunakan Sabar Bu, penonton sabar. Mengganggu konsentrasi calon ini. Sabar. Ya ulangi nak, nggak apa-apa lah. Ulangi. Kami siap mengadakan bulan edukasi seperti kegiatannya membuat pentas seni fashion show dengan dari bahan limbah. Ya, ada lagi? Itu saja? Yakin? Oke, beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Oke, alhamdulillah ya sudah ini 2 pertanyaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari kakak-kakak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Rahmawati dari kelas 12 IPA 1. Sebenarnya saya di sini bukan hanya mewakili dari Purna OSIS, tapi juga mewakili kelas 12 dari IPA sampai IPS. Ini perwakilan dari kelas 12-nya dulu. Bagaimana cara kalian mengajak kami kakak-kakak kelas untuk turut berpartisipasi dengan visi dan misi kalian sebagai ketua dan wakil OSIS? Dan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa alasan kalian jika kami semua harus memilih kalian sebagai ketua dan wakil OSIS periode 2023-2024? Terima kasih, sekian dari pertanyaan saya. Sudah paham? Terima kasih kepada Kak Elsa Rahmawati atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, cara kami mengajak kakak-kakak untuk berpartisipasi atau terjun dalam visi dan misi kami adalah dengan cara mengajak dan memberitahu atau menyampaikan kegiatan apa yang akan dilakukan, tentunya yang di sekolah. Dengan cara sopan dan santun. Untuk pertanyaan yang kedua, alasan kami sama dengan sebelumnya, yaitu kami memiliki jiwa pemimpin yang tinggi, jujur, tanggung jawab, dan adil. Dan kami sangat siap untuk melaksanakan program kerja yang belum kakak-kakak Purna OSIS jalankan. Beri tepuk tangan. Ada nggak program kerja yang belum dilaksanakan? Bulan edukasi. Ya, PR-nya dari Pak Puji berarti. Terima kasih.
Untuk paslon nomor 2. Paslon 1? Siap? Belum? Paslon 2? Udah jawab aja lah, sejawab-jawabnya lah situlah. Dah, gak usah kelamaan. Sebisanya. Ya. Bapak yang menjawab. Ayo, beri tepuk tangan dulu biar meriah, biar semangat dulu ini Kak Sipa ini sama Kak Fadli. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya kepada Kak Elsa. Jawabannya adalah kita dapat menjalin kerjasama dengan baik dengan cara memberitahukan informasi apa yang akan kami lakukan. Jawaban yang kedua ialah kami mampu merangkul semua siswa-siswi di sekolah ini baik dari satu angkatan, adik kelas atau kakak kelas tanpa memandang bulu. Tanpa memandang Sekian, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Paslon 1. Terima kasih kepada Kak Elsa atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan pertama. Dengan cara mengadakan kampanye yang akan disaksikan oleh seluruh kelas 12, yang mana kami akan menyampaikan dengan jelas apa tujuan kami mengajak kakak-kakak sekalian. Tentunya kami mengutamakan keramah-tamahan. Oke, cukup? Oke, silakan nomor 2. Iya. Dan untuk jawaban nomor 2, karena kami merasa kami pantas untuk memegang jabatan tersebut, karena kami tentunya sudah mencontoh kinerja kakak-kakak Purna yang sangat baik, dan kami juga memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan juga sikap adil. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk paslon nomor 1. Terima kasih. Terima kasih waktunya ya. Itulah tadi. Ya, Pak Puji silakan. Cik, berikan jawaban yang ya bagus lah ya. Yakinkan bahwa kami guru dan TU harus noblos kamu. Maksud nggak? Maksud? Iya. Bapak Ibu tolong dengerin Bapak Ibu. Bagaimana cara meyakinkan kita supaya nyoblos dia ini? Oke, terima kasih Pak Puji. Refleksi ya, refleksi untuk kegiatan kita pada hari ini. Mohon dengan hormat kepada Bapak KPU Lampung Selatan selaku Komisioner KPU Lampung Selatan, Bapak Mislamuddin SPD MPD, untuk dapat memberikan refleksi kepada kita semua tentang kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Mislamuddin dipersilakan. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru, adik-adik semua, bahwa kegiatan hari ini tentu diharapkan bermanfaat untuk adik-adik hari ini dan hari esok, karena belajar tentang demokrasi hari ini itu akan terasa manfaatnya ketika nanti adik-adik terjun ke masyarakat yang lebih luas. Tentu kegiatan hari ini baik dari internal sekolah maupun dari kami KPU menyampaikan rasa terima kasih karena kami diberi kesempatan berkunjung, memberikan pemahaman, pengetahuan dan wawasan terhadap adik-adik. Dan ada hal yang lebih penting bahwa demokrasi ini akan tumbuh dan berkembang ketika kita semua memilih wakil-wakil kita, pemimpin-pemimpin kita yang ke depan itu yang lebih baik, bukan karena uang tetapi karena kualitas. Salah kita menentukan pilihan hari ini, itu manfaat akan berdampak 5, 10, 15 tahun kemudian. Itu yang kita rasakan hari ini, itu adalah akibat
dosa-dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu, pemimpin-pemimpinnya pasti. Harapan kami, pemuda adalah harapan masa depan bangsa Indonesia. Terus berjuang, semangat menuntut ilmu untuk mengejar cita-cita dan impian sesuai dengan semangat adik-adik semua. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah dan kurang. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, terutama Dewan Guru dan KPU Lampung Selatan dan paslon 1 sampai paslon 3 yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Kami sebagai moderator izin mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.